Akhir-akhir ini market gerah ya, salah satunya karena kebijakan ekspor satu pintu yang diumumkan Pak Presiden di gedung DPR pada rapat paripurna beberapa waktu yang lalu tuh. Wajar sih kalau market khawatir ya, karena pasti mikir ya jangan-jangan nanti semua ekspor batu bara, nikel, CPO gitu kan harus lewat BUMN dulu, harus lewat Danantara dulu gitu. Dan bisa jangan-jangan Danantara bakal jadi trader tunggal ekspor Indonesia, calo ekspor Indonesia gitu. Ya akhirnya Danantara kasih penjelasan resmi bahwa tujuan utama PT DSI itu kan kemudian dibikin atau dibentuk PT DSI itu ya bukan ngambil alih ekspor di sini, bukan jadi ekspornya itu harus lewat Danantara dulu, enggak, tapi mereka ngawasin praktek transfer pricing kemudian under invoicing yang memang ya kalau kalau transfer pricing under invoicing itu memang merugikan negara yang selama ini juga menyebabkan kebocoran penerimaan negara dan seterusnya, itu kan kemarin ngomongnya kayak gitu ya. Kemudian berarti fungsinya si PTDS ini kan pengawasan doang tuh ya berarti. bukan bukan jadi calo ekspornya. Pertanyaannya kenapa harus ada PT itu? Oke. Dan hari ini beberapa emiten atau beberapa saham emiten batubara, CPO, nikel, mineral lah ya, itu kompak naik sih. Kita akan bahas satu persatu dari saham itu, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitraku Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu yang hari ini menguat, masih menguat 2,1% tutupannya ya. Tutup di 6007,66. Jadi hari ini, hari Jumat, di penghujung minggu ini, di penghujung pekan ini berhasil tutup di 6000-an, 6007,66. Sempat naik sampai ke 6074,07. Jadinya ya candle hari ini bikin candle yang bodinya nggak gede, ada shadow atas yang kurang lebih sama lah, atau sedikit lebih besar atau lebih panjang daripada body candlenya ya. Seperti yang dibahas beberapa hari yang lalu, memang IHSG ada potensi ke 6000, bahkan masih terbuka peluang ke 6100 sih. Cuman benar-benar hati-hati ketika udah nyampe 6000 apalagi 6100. Karena ya seperti yang dibahas di beberapa hari yang lalu juga, IHSG ini masih downtrend minornya bahkan baru selesai ketika udah naik atas 6287. Jadi ya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, setelah bikin strategi entry-nya, strategi exit-nya tuh dibikin juga, kemudian dijalanin. Jangan cuma dibikin doang terus, enggak gitu ya. Mau pakai trailing stop loss, take profit boleh, mau dipantau terus eksekusi manual juga nggak masalah, bebas. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini, ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semuanya yang jelas. Ada 3 saham lah ya. Nah ini dia. Yang pertama ADMR. ADMR ini memang pernah masuk dalam list stock ideas untuk tanggal kemarin, untuk tanggal 11 Juni. Cuman area belinya di 1425 waktu itu, strateginya belinya di 1425, dan kemarin itu low-nya cuma 1435. Kemudian waktu live sesi 2 ya, waktu live trade sesi 2 itu kita bahas ini membal nih, ada potensi membal gitu, ada potensi berangkat ke atas gitu ya. Nah selama nggak ke bawah 1435 oke lah, kalau misalnya mau dibeli boleh gitu ya. Jadi ditulis juga waktu itu kemarin sore-sore waktu live trade sesi 2 di penghujung, udah mau selesai live trade sesi 2 nya kayaknya sih, karena udah deket-deket jam 3. Jadi di sekitar 1480, 1485, 1490 di spill boleh lah kalau mau beli, stop lossnya di bawah 1435. Dan hari ini naik, tutup di 1575, sempat naiknya sampai 1640. Jadi mestinya harusnya sempat exit entah dimanapun ya, dari range yang tadi disebut, mau jual di 1500 kayak 1540, 1550 kayak, atau belum dijual sampai penutupan sekarang ya masih ada cuannya. Ya tinggal pasang pengaman aja ya, trailing stop atau stop lossnya diupdate, dinaikin di 1565 atau 1560, nggak masalah, tetap cuan kalau kejual di situ juga. Jadi intinya ADMR happy cuan.
Next, yang kedua PRMS. Ini juga di spill kemarin waktu live trade sesi 2 sebelum selesai. Atau waktu awal-awal live trade sesi 2 ya. Seingat saya tuh pokoknya di spillnya tuh di sekitar 490 atau sedikit lebih bawah dari itu sih. Dan malah waktu live trade sesi 2-nya masih jalan, harga di 480 dan stick di bawahnya nyampe 4476 kan itu dia kemarin. Kemudian di spill boleh dibeli. Dari setup ini target TP1 sih masih di atas. Cuman ya karena udah nyamperin 474 476, 530-an tuh udah boleh lah kasih TP-TP dulu di situ. Dan buat yang udah jualan, karena tadi sempat di sini ada inside bar dan sempat turun ke bawah 530, happy cuan ya buat yang udah jualan. Yang belum jualan nggak apa-apa di hold dulu sih. Maksudnya nggak apa-apa ya pasang trailing stop atau pengamannya, stop lossnya pasang aja di 520, karena ya supaya nggak terlalu banyak juga kempesnya kalau misalnya besok turun. Dan masih ada cuannya, misal kejual di 520 juga kan. Cuan ya RMS yang ke berapa nih? Ke 3 DSSA. DSSA tadi waktu live trade sesi 1, waktu live trade pagi itu di spill di sekitar 790 792. Ya, kemudian sempat ngegasnya pertama sempat naik sampai 835, terkoreksi lagi. Buat yang belum sempat beli sih dikasih kesempatan lagi karena ternyata nggak kena stop lossnya di nggak turun ke bawah level stop loss, maksud saya stop lossnya di 765 kan, kemudian membal lagi bahkan sempat naik sampai ke 850. Nah, buat yang udah jualan happy cuan. Yang belum jualan ini sih tetap sama-sama happy cuan karena hari ini tutup di 825 ya, lumayan udah ya. Dan pasang trailing stop atau update stop lossnya di 810 boleh ya, itu udah lumayan lah. Kalau kejual di 810 juga masih cuan dan cuannya lumayan gitu ya, happy cuan di SSA nya. Berikutnya kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama ada RU. Strateginya kemarin ngantri di 2200. Saya masih tetap pilih ngantri untuk memperkecil risiko, untuk mempersempit stop lossnya. Karena stop lossnya kalau tutup di bawah 210, kemudian target TP1 kan ada di 2400-an tuh, untuk cantik risk reward rasionya juga. Yang kedua, Excel ini lebih ke strategi buyback sebenarnya, karena sebelumnya pernah ada strategi beli dan udah nyamper targetnya yaitu di 2600. Kemudian ini jadi ada setup, ada dominant break, mantul di area yang menarik. Strateginya ngantri beli di 2470, meskipun 2550 itu juga area beli. Jadi ya kalau misal ada yang beli di 2550 juga konsekuensinya sama, stop lossnya di bawah 2330 ya. Saya pilih area beli yang bawah untuk mempersempit stop lossnya di 2470 dan 2390 gitu ya. Next, yang ketiga ada Teensnya hijau hari ini menguat 5,1%. Salah satunya kemungkinan kedampak dari statement Danantara ya, Danantara efek lah DSI efek. Intinya sih kemarin strateginya itu ngantri di 2960 ya, buat yang belum punya barang aja ini sih. Stop loss kalau tutup di bawah 2650 belum dapat barang, saya lebih pilih ngantri dulu kali buat yang belum punya barang. Karena tadi juga ternyata nggak ngegas juga dia. Saya pikir mau ngegas naik ke berapa? 380 3400, ternyata enggak. Jadi ya udahlah. Siapa tahu masih dikasih ya di 2960 2800 lah. 2960 dan 2800. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2650 dan target TP1 ada di 3650-an. Dan berikutnya, nah ini sekarang kita bahas saham-saham yang kedampak lah ya. Jadi ya dari statement dari Danantara yang menegaskan dia sebenarnya tuh bukan calo. Jadi dia fungsinya tuh ngawasin jangan sampai ada lagi nih kejadian under invoicing, transfer pricing gitu ya. Ya pertanyaannya sih balik lagi seperti yang tadi awal, kalau tujuannya pengawasan ya mestinya nggak harus bikin gerah market kayak gitu ya. Oke lah, apapun itu beberapa saham ini yang menurut opini saya pribadi memang menarik dari beberapa waktu yang lalu juga udah ada tanda-tanda
rebound dari sisi teknikal dan ditambah sentimen ini, jadi dia ngegas apapun latar belakang dia ngegas naiknya sih, dari sudut pandang teknikal nggak ada urusan sih sebenarnya bodo amat apapun latar belakangnya, yang penting selama masih inline dianggap, selama beneran reboundnya dianggap inline dan seterusnya. Oke, yang pertama ADI memang masih ada batu baranya kan, dia batu bara. Kemudian dia reboundnya dari area yang menarik, ini areanya udah di marking dari beberapa waktu yang lalu di tanggal 9 Juni. AADI itu tutup menguat 5,7%, tutup di level 7875. Sebenarnya ini jadi pola bullish reversal ya, 3 candle yang kebentuk ini jadi pola bullish reversal yang menarik. Kemudian ini berapa nih, 8025. Kemudian di tanggal berapa nih, 11 itu jadi ada setup juga sebenarnya kan. Jadi ada setup dengan target TP1 di 8.700. Hari ini disamperin karena hari ini hanya di 8850. Dan ada pola bullish divergence juga yang neckline-nya udah di breakout. Ya. Kemudian dengan dia naik ke atas 8475 juga berarti downtrend minornya selesai lah ya. Downtrendnya selesai, ada potensi naik lebih tinggi, ada potensi reboundnya lebih tinggi kemana, mudah-mudahan lancar ke 9,5 9700-an. Itu sih. Apakah bakal langsung ngegas ke sono atau ada nge-swing ke bawah lagi? Dari momentum turun yang kemarin kebentuk, kemudian ngegasnya kayak gini, ada kemungkinan dia nge-swing ke bawah lagi, setidaknya ngetes area neckline yang kemarin di breakout lah ya, 8400-an lah, ada kemungkinan itu dites dulu. Jadi ya nggak ada salahnya ngantri dulu, ngantrinya di mana, siapa tahu kalau mau langsung pasang saya lebih pilih area yang di bawah sih ya. Di bawahnya di mana, saya lebih pilih area di 7900, 8000 bulat gitu, 7900 lah. Atau ketika ada tanda-tanda membal yang menarik itu di intraday-nya gitu ya, khususnya ketika udah ngetes 8400-an baru oke, kita bikin strategi. Intinya ini ADI pantau aja buat besok hari Senin maksudnya, dan dalam waktu dekat ke depannya itu masih oke. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke 9,5 9700-an. Yang kedua, kok PTBA sih ini, maksud saya mau nulis ITMG loh. ITMG. Nah, ITMG dari kemarin sebenarnya ya, kemarin dia tutup di 22350, ini bisa dibilang ini ada setup sebenarnya. Dan ternyata hari ini langsung ngegas, dan areanya ini juga menarik. Kalau kita zoom out, areanya kan menarik ya, di bawah 22.000 ini areanya menarik, ada potensi direspon jadi support, dan bener direspon jadi support, kemudian membal. Singkat cerita, ini ada par value gap 23700, 23500-an, 23525, dan masih direspon jadi resisten. Kemudian kalau si ITMG sih saya lebih pilih ini, misalnya ada di posisi yang punya barang, TP dulu kali ya, atau setidaknya pasang trailing stop di 23350 atau sebawah-bawahnya 23300 gitu sih. Kalau misalnya pengen beli, yang ngantrinya agak bawah deh. Ngantrinya itu berarti di 22500 ke bawah ya, 22550 ke bawah lah. Next, berikutnya Indi. Ini juga nendang. Ini sebenarnya kemarin kan pernah dibahas ya, sempat ada strategi waktu live trade pagi, seingat saya belinya di 1870-an, kemudian udah nyamperin target TP1 di 2130, kemudian turun lagi, ada rejection dan turun lagi, nyamperin area-area belinya lagi di 1800-an dan membal. Yang saya nggak expect hari ini ngegas aja, sempat ke harga auto reject atas tadi ya, dan nyamperin target TP2. Nah, kalau untuk
dalam waktu dekat ke depan, misal masih penasaran sama ini, masih minat, saya pilih ngantrinya ya 2000-an lagi sih, 2000 kecil, 2000 ke bawah, sebisa mungkin dapatnya di bawah 2000 kalau ini pengennya. Tapi 2000 ke bawah, 2000-an kecil maksud saya, itu masih oke. Atau ketika turun dan ngetes 2070 kemudian ada tanda-tanda bullish reversal yang menarik, bisa kali dipertimbangkan gitu ya. Sepertinya juga nantinya akan ada strategi yang menarik untuk dibikin. Sementara sekarang ini saya lebih pilih tunggu koreksi di 2000-an kecil dulu. Next, Antam. Nah, Antam memang menguat. Kemarin sih udah dibahas. Ini juga ada sentimen dividen juga ya. Ada sentimen dividen, kemudian saya pikir hari ini bisa tutup di atas 2880 tapi tutupnya 2850 ya oke lah. Buat yang emang mau ngarep dividennya ya masih bisa disimpan sampai paling cepat jualannya di tanggal X date. Cuman buat yang nggak ngarepin dividennya, tanggalnya diperhatikan, plus area 2900 itu benar-benar diperhatiin karena memang masih direspon jadi resisten. Mudah-mudahan pada punya barang dari 2600 atau 2600-an maksud saya, atau di bawah itu. Karena ya kalau punya modal di bawah situ, sekarang enak nih, setidaknya pasang trailing stopnya di 2780, 2770 itu oke lah. Ini ini kan kita bisa tarik trend line ke atas ini ya. Nah, kalau misalnya sampai breakdown 2700-nya, ada potensi ke bawah, ngetes lagi 2450-nya tuh. Yang saya nggak tahu kapan persisnya. Misalnya memang beneran ke 2700, kapan persisnya ke situ? Apakah waktu X date ataukah enggak? Karena kalau diperhatikan juga di beberapa waktu belakangan ini ya, di bulan Juni aja nih, terlihat sideways nih, range-nya menyempit, dan kejadiannya di ujung downtrend. Malah kemarin, nah low validnya udah di breakdown, udah ada change of character, ada indikasi sideways ini jadi continuation. Jadi lebih hati-hati aja kalau si Antam, terutama buat yang nggak pengen dapat dividennya gitu ya. Next, Inco naiknya lumayan, cuman sayangnya tutup di 4710 lagi. Saya pikir bisa kali tutup di atas 4730, enggak. Jadi ya ini juga hati-hati ketika kempes malah sampai ke bawah 4,5, ke bawah 4370. Hati-hati, exit dulu nggak masalah kali ya. Buat yang masih ada barang, trailing stop dan segala macamnya dipasangnya di aturan sih udah kejual kalau ini ya. Ya sebawah-bawahnya 4600 atau sedikit di bawah itulah. Mudah-mudahan nggak ke situ, mudah-mudahan malah naik ke atas 4900. Buat yang masih penasaran main Inco, setidaknya untuk fast trade hari Senin dipantau, kalau naik ke atas 4900 ya ngikut nggak masalah, stop lossnya di 4700 ya, 700 lah ya, atau sedikit lebih bawah. Kemudian yang berikutnya ada NCKL. Nah, yang ini cukup menarik. Meskipun agak ngeselin bagi saya pribadi, tapi areanya menarik. Pertama, dia membal dari area yang menarik. Udah kita marking dari beberapa waktu yang lalu juga kan, ini sering dibahas waktu live trade pagi maupun siang, ataupun pagi dan siang jangan-jangan. Kemudian yang kedua ini ada bullish divergence, yang ketiga ini juga ada setup. Ya, ada setup. Meskipun belum breakout neckline-nya, downtrend minornya juga belum selesai ya. Neckline-nya sekitar 920-an kan. Tapi setidaknya di sini udah ada setup dengan tutup di 890 hari ini ya. Jadi buat yang minat NCKL, minat pengen beli NCKL, ngantri nggak masalah. Area belinya sebenarnya dari 855, 815 dan 770. Mau ngantri di ketiga level itu boleh, salah dua atau salah satu nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 735 dan target TP1 ada di 985. Gitu ya. Next, kita bahas saham yang ada di dalam list stock IDS untuk besok Senin, maksudnya 12 Juni 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada DSNG. DSNG tadi udah kebahas belum ya?
Belum, oke. DSNG hari ini menguat ceritanya nih. Kalau kita zoom out, areanya juga menarik, membal dari area yang menarik juga. Kemudian hari ini menguat 4,6%, tutup di 1145. Kita mau anggap ini ada dominan break bisa, dan ada potensi dia rebound lebih tinggi. Target TP1 nya ada di 1200-an, 1205, 1210. Untuk memperkecil resiko dan mempercantik risk reward rasionya, saya pilih ngantri ini sih belinya ya. Ngantri di 10.95, mudah-mudahan disamperin sih. Meskipun area belinya dari 11.25 juga boleh kalau mau beli di situ. 11.25, 10.95, 10.70. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 10.45 dan target TP1 12.05, 12.70. Kemudian saham kedua ada NCKL, tadi udah dibahas gitu ya strateginya. Rewind dikit aja ke belakang. Kemudian yang ketiga Raja beberapa hari ini membal, emang menguat ya. Pekan inilah dia menguat. Hari ini tutup di 3750, jadi ada setup nih. Kemudian ini juga sudah ada bullish divergence baru sekali sih. Karena baru sekali ada bullish divergence, kemudian downtrendnya belum berakhir, setidaknya naik ke atas 4020 dulu baru selesai downtrendnya. Kemudian dengan tutup di 3750 ini kan ada setup nih. Karena ada setup, jadi karena ada setup dan downtrendnya belum berakhir, jadi strateginya saya pilih ngantri agak bawah, yaitu di 3160, 3160, 28, 60 lah ya. 3160, 2860, 2850 boleh lah. Atau mau ambil tengah-tengahnya di sekitar 3020, 3030 juga nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2580 soalnya. Dan target TP1 juga masih sama-sama di 4470 gitu ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami untuk hari Senin pekan depan dan dalam waktu dekat ke depannya. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.